Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 16 Maret 2024. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 53. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam rangka menyemarakan pesta nama paroki tahun lalu, diadakan lomba karaoke untuk para lansia yang turut serta cukup banyak, dan mereka sungguh serius sekali dengan make up dan ornamen-ornamen lainnya. Ada seorang oma yang dandannya kayak lady rocker. Dari fashionnya saja sudah membuat kami terhibur. Dan ketika ia tampil, kami semua semakin kagum karena aksi panggungnya yang sampai lompat-lompat sambil nyanyi, "Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang." Saya itu sampai ketawa sampai sambil menangis ya. Luar biasa sekali. Ojo ngaku-ngaku ae, jangan hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para tua-tua, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang bersekongkol untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka melakukan konspirasi untuk menangkap Yesus dengan berbagai macam cara. Mereka ini takut kehilangan pamor, kehilangan pengikut, dan kehilangan kedudukan. Karena orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias, dan bahkan para penjaga bait Allah pun yang ditugaskan untuk menangkap Yesus, mereka menganggap Yesus sebagai pribadi yang istimewa. Maka penjaga itu ketika lapor, dia mengatakan kepada imam-imam, "Kami belum pernah mendengar
perkataan seperti itu yang dikatakan oleh manusia, pasti dia ini bukan sekedar manusia. Luar biasa sekali. Persekongkolan jahat mereka yang mengaku-ngaku sebagai penjaga hukum Taurat, sampai-sampai mereka mengutip ayat-ayat suci untuk membenarkan konspirasi mereka bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nikodemus, salah satu dari pemuka majelis Sanhedrin, berkata kepada alim ulama itu, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Namun Nikodemus malah dikatakan dan diremehkan sebagai orang deso dari Galilea. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup beriman kita hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Ngakunya pengikut Kristus namun kita bicara selalu ketus. Ngakunya Katolik namun selalu syirik. Ngakunya hamba Tuhan, nyatanya hidupnya jauh dari Tuhan. Semoga beriman kita bukan sekedar KTP dan tinggal identitas saja. Semoga kita sungguh menjadi pengikut Tuhan yang sejati dan terpantul, terpancar dari sikap iman kita yang kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.